Duka dan gugatan di balik kepergian Juliana, tragedi Rinjani dan kritik sang ayah. Pagi itu, langit di Niterói, Brasil, kelabu, seolah turut merasakan duka mendalam yang menyelimuti kota. Di sebuah pemakaman yang tenang, sebuah peti mati putih, bersih diturunkan perlahan ke dalam liang lahat. Di dalamnya, terbaring Juliana Marins, seorang pendaki berusia 27 tahun dengan jiwa petualang yang tak kenal lelah, yang perjalanan terakhirnya berakhir tragis di lereng Gunung Rinjani, Indonesia. Tangisan pilu pecah di antara kerumunan pelayat, terutama dari seorang pria paruh baya dengan sorot mata penuh kesedihan dan amarah. Manuel Marins, ayah Juliana. Kepergian Juliana bukan hanya meninggalkan lubang menganga di hati keluarga dan sahabatnya, tetapi juga memicu gelombang kritik tajam dari sang ayah terhadap kondisi pariwisata di Indonesia, khususnya terkait standar keamanan dan kesiapan darurat. Bagi Manuel, kematian putrinya adalah bukti nyata dari apa yang ia sebut sebagai buruknya infrastruktur dan minimnya kesiapan layanan darurat. Di sebuah negara yang sangat menggantungkan diri pada sektor pariwisata, Juliana Marins adalah seorang globetrotter sejati, jiwa bebas yang selalu mencari tantangan dan keindahan di berbagai penjuru dunia. Gunung Rinjani, dengan puncaknya yang megah dan danau segara anak yang memukau, sudah lama masuk dalam daftar impiannya. Ia tiba di Indonesia dengan semangat membara. Siap menaklukkan salah satu gunung berapi paling ikonik di Asia Tenggara tersebut, pendakian dimulai dengan optimisme. Juliana bersama rombongan pendaki lainnya menapaki jalur-jalur terjal, melewati hutan lebat dan sabana terbuka. Keindahan alam Rinjani memang membius, menawarkan pemandangan yang tak terlupakan di setiap belokan. Namun, di balik pesona itu, Rinjani juga menyimpan bahaya yang tak terduga bagi mereka yang kurang siap atau tidak mendapatkan fasilitas keamanan memadai. Tragedi itu terjadi pada suatu siang yang cerah, namun berangin kencang. Juliana dilaporkan terpeleset dan jatuh dari lereng yang curam. Detik-detik setelah kejadian itu menjadi kabur, penuh kepanikan dan keputusasaan. Upaya penyelamatan segera dilakukan oleh rekan-rekannya. Namun medan yang sulit dan keterbatasan peralatan memperparah situasi. Kabar buruk itu menyebar cepat, dan tak lama kemudian, kabar bahwa Juliana Marins telah tiada sampai ke telinga keluarganya di Brasil. Setibanya jenazah Juliana di kampung halamannya, duka yang menyelimuti keluarga semakin mendalam. Pemekut yang sederhana namun hikmat itu menjadi momen perpisahan terakhir. Namun, di tengah tangis dan pelukan, Manuel Marins tak bisa menyembunyikan kekecewaannya yang mendalam. Kata-katanya saat diwawancarai oleh media lokal maupun internasional begitu lugas dan menusuk. Negara yang hidup dari pariwisata seharusnya bisa lindungi nyawa para wisatawan, ujar Manuel dengan suara bergetar, namun penuh ketegasan. Pernyataan itu bukan sekadar ungkapan kesedihan seorang ayah yang kehilangan putrinya, melainkan sebuah gugatan terbuka terhadap standar keamanan dan pelayanan pariwisata di Indonesia. Menurut Manuel, kematian Juliana adalah cerminan dari kegagalan sistem. Ia mempertanyakan banyak hal. Mengapa jalur pendakian yang berbahaya tidak dilengkapi dengan pagar pengaman yang memadai? Apakah ada cukup tanda peringatan bahaya di titik-titik krusial? Bagaimana dengan respons tim penyelamat? Seberapa cepat mereka bisa mencapai lokasi kejadian? Apakah peralatan medis dan evakuasi yang tersedia sudah cukup canggih dan siap pakai? Ia bahkan membandingkan fasilitas pendakian di Rinjani dengan ganeng-ganeng lain di dunia yang pernah didaki putrinya. Juliana sudah berpengalaman, tahu risiko mendaki gunung, tapi seharusnya ada upaya maksimal dari pengelola untuk meminimalkan risiko itu. Tegasnya, jika ini terjadi di negara yang mengklaim pariwisata sebagai pilar ekonominya, maka ada yang salah besar. Kritik Manuel Marins tak bisa diabaikan. Kematian Juliana Marins menjadi pengingat pahit bahwa di balik gemerlap promosi pariwisata, Indonesia masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, terutama terkait keselamatan dan keamanan wisatawan. Indonesia dengan keindahan alamnya yang memukau, mulai dari pantai eksotis Bali, hutan hujan Kalimantan, hingga ganeng-ganeng berapi yang menantang seperti Rinjani dan Semeru, memang sangat mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Jutaan wisatawan mancanegara datang setiap tahunnya, membawa devisa miliaran dolar. Namun, di tengah lonjakan jumlah wisatawan, pertanyaan besar muncul. Apakah infrastruktur dan sistem keamanan sudah sejalan dengan peningkatan jumlah pengunjung? Tragedi di Rinjani bukanlah yang pertama kali. Kasus-kasus kecelakaan atau hilangnya pendaki di gunung-gunung Indonesia kerap menjadi sorotan, memicu perdebatan tentang perlunya regulasi yang lebih ketat, peningkatan kualitas pemandu wisata, serta modernisasi peralatan SAR Search and Rescue
Astorix Manuel Marins menyoroti keterbatasan fasilitas dan personel. Ia berpendapat bahwa di tempat-tempat wisata yang berisiko tinggi seperti gunung, seharusnya ada tim medis dan penyelamat yang siaga penuh. Dengan waktu respons yang cepat dan peralatan yang mutakhir, komunikasi darurat yang efektif juga menjadi kunci. Apakah sinyal telepon memadai di seluruh jalur pendakian? Apakah ada sistem komunikasi radio cadangan jika terjadi keadaan darurat? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi krusial dan mendesak untuk dijawab. Pernyataan sang ayah Juliana Marins ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan di sektor pariwisata Indonesia. Bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur SOP. Keamanan di setiap destinasi wisata berisiko tinggi. Ini termasuk audit keamanan jalur pendakian, memastikan jalur-jalur yang dilewati aman, dilengkapi dengan tali pengaman, papan peringatan, dan rambu yang jelas, peningkatan kualitas dan kuantitas pemandu. Pemandu tidak hanya harus menguasai medan, tetapi juga terlatih dalam pertolongan pertama dan penanganan darurat. Rasio pemandu dengan pendaki juga perlu diperhatikan. Modernisasi peralatan SAR. Tim SAR harus dilengkapi dengan peralatan canggih seperti drone, GPS tracker, dan peralatan medis darurat yang memadai. Sistem komunikasi darurat, membangun atau meningkatkan infrastruktur komunikasi di area-area terpencil untuk memastikan respons cepat, pendidikan keselamatan wisatawan. Edukasi yang lebih gencar kepada wisatawan tentang risiko, persiapan yang harus dilakukan, dan pentingnya mematuhi aturan. Kematian Juliana Marins adalah pengingat yang menyakitkan bahwa di balik setiap petualangan yang memukau, selalu ada risiko yang harus dikelola dengan serius. Duka yang dirasakan keluarga Marins adalah cermin dari harapan bahwa pemerintah Indonesia dapat belajar dari tragedi ini. Sebuah negara yang ingin dikenal sebagai surga pariwisata dunia harus mampu menjamin bahwa setiap turis yang datang bukan hanya disuguhi keindahan, tetapi juga dilindungi jiwanya. Hanya dengan komitmen nyata terhadap perbaikan dan keselamatan, kepercayaan wisatawan akan dapat dibangun kembali. Dan keindahan Rinjani tidak lagi berbalut bayangan duka, melainkan kebahagiaan dan petualangan yang aman. Ela voltou falecida. O caso trata-se de despreparo, trata-se de descaso com a vida humana, trata-se de negligência, trata-se de precariedade dos serviços daquele país. Infelizmente, é um país turístico, um destino turístico mundialmente conhecido, um país que depende do turismo para sobreviver e deveria ter mais estrutura.